Mimpi indah berujung petaka. Gaji puluhan juta, hidup enak di negeri orang. Siapa coba yang gak tergiur? Tapi tahukah kamu, mimpi indah itu bisa berubah jadi mimpi buruk yang mengerikan. Seperti kisah pilu yang lagi marak saat ini, banyak yang berangkat dengan harapan, pulang dengan trauma. Sebagai pelajar yang juga bekerja di Eropa, dan ya atas permintaan teman-teman pekerja migran Indonesia, serta beberapa yang masih di tanah air, aku merasa kayaknya aku perlu nih membahas hal ini. So, sebelum itu, welcome back. Ternyata banyak yang suka format obrolan malam-malam kayak gini. So, simak terus videonya sampai akhir, karena ini bukan sekedar peringatan, ini pengalamanku dan apa yang kulihat di sekitar. So, banyak yang mikir, kalau kerja di luar negeri itu pasti kayak mendadak. Oke, aku kasih contoh, di Polandia, di tempatku sekarang, gajinya tuh bervariasi tergantung jam, tapi sebut aja lah sekitar 30-an juta rupiah per bulan. Itu angka yang lumayan, tapi jangan salah, biaya hidup di sini juga nggak murah. Setelah kita bayar sewa, apartemen, makan, transportasi, kebutuhan lainnya, yang benar-benar bisa ditabung itu ya nggak sebesar yang dibayangkan lah. Mungkin sekitar separuhnya. Jadi gaji gede itu relatif dan nggak seindah dongeng di sosial media gitu. Karena bener-bener banyak banget di sosial media itu yang dibagikan hanya sisi bagusnya aja. Pengalaman pribadi yang jadi pelajaran. Dulu, jauh sebelum aku bener-bener paham seluk-beluk kerja di luar negeri, bahkan sebagai pelajar yang juga mencari pekerjaan sampingan di Eropa, aku tuh pernah hampir ketipu. Waktu itu tuh aku masih cupu banget. Nggak ngerti soal agent-agent kerja internasional tuh apa itu. Aku cobalah daftar kerja dari Indonesia ke salah satu negara di Eropa lewat agent yang ada di Indonesia. Kedengarannya sih oke banget. Katanya terdaftar di BP2MI. Cuma instingku lama-lama kok mulai curiga. Janji gajinya terlalu tinggi. Prosesnya terlalu mudah. Terlalu mudahnya tuh bukan masalah cuma sekedar di approve gitu. Terlalu mudahnya tuh sampai visa. Oh ini 2 bulan pasti approve. Ini loh kita visa kerja. Jadi teman-teman kalau nyari info visa juga harus bisa bedain. Visa pelajar, visa kerja, visa liburan. Itu prosesnya beda-beda. Nggak semua secepat kayak visa turis gitu. Dan ini mereka menjanjikan, oh cepet kok. Jadi prosesnya menurutku terlalu mudah. Dan nggak ada detail jelas soal kontrak kerja yang benar-benar pure gitu. Mereka bahkan minta sejumlah uang di awal dengan alasan yang menurutku nggak masuk akal gitu. Untungnya, aku keburu sadar, ada yang nggak beres nih sebelum bener-bener akhirnya aku berangkat. Ini bukti bahwa penipuan itu bisa kelihatan resmi di awal, bahkan di Eropa sekalipun. So, ternyata singkat cerita, agent yang kemarin itu sekarang jadi buron karena kasus penipuannya ke salah satu negara di Eropa. Jadi dia ngirim orang, ada yang berhasil berangkat sampai ke sini dan tidak terurus sama sekali. So, belajar dari kasus yang viral, lihat apa yang terjadi di negara lain yang lagi viral nih kasus penipuannya. Modusnya mirip-mirip. Iming-iming kerja online. Gajinya, gede banget, bikin ngiler. Berapa itu kalau nggak salah 60 juta. Wah, prosesnya kilat tuh. Wah, set, 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 set. Nah, nggak butuh skill khusus. Tapi begitu sampai di sana, wah, mimpi indah tuh langsung jadi neraka. Mereka disekap, dipaksa kerja scamming, bahkan disiksa nih kalau nggak nurut. So, ini tuh bukan lagi soal dapat gaji yang nggak sesuai janji. Tapi ini soal keselamatan nyawa. Mungkin kita berangkat utuh, pulang tinggal separuh. Ya, ada yang hilang atau apa, kita nggak tahu. Taktik mereka itu selalu memanfaatkan mimpi dan keputusasaan seseorang yang pengen mengubah hidup. So, sebelum kamu terlanjur kirim CV, atau bahkan amit-amit sampai kirim uang, perhatikan baik-baik, ada beberapa red flag yang perlu kamu notice. Yang pertama adalah gaji yang terlalu fantastis dan gak masuk akal. Yang kedua, proses perekrutan yang super cepat dan mudah.
Yang ketiga, diminta bayar sejumlah uang di awal dengan alasan yang nggak jelas. Jadi bukan masalah bayar di awal. Selama alasannya jelas, itu masih bisa dikonsider. Yang selanjutnya adalah kontrak kerja yang buram atau bahkan nggak dikasih lihat sama sekali tuh. Selanjutnya, agen perekrutan yang nggak jelas legalitasnya. So, harus pastikan terus legalitas dari agen kerja kalian. Terus, biasanya mereka akan cenderung memaksa kalian untuk berangkat cepet-cepet, diburu-buru. Udah gitu, selama berdiskusi atau konsultasi, komunikasi yang digunakan itu nggak profesional serta menghindar dari pertanyaan-pertanyaan detail nih. Jadi kalau kalian cari pertanyaan yang sedikit berbobot aja, itu mereka akan cenderung menghindar karena mereka nggak paham. Tapi jangan putus asa dulu. Kalau punya mimpi ke luar negeri untuk bekerja, ada cara yang aman kok. Ini tips dari aku. Yang pertama adalah selalu cek legalitas dari agen perekrutan. Pastikan mereka terdaftar di BP2MI. Selanjutnya, riset mendalam soal perusahaan dan negara tujuan. Negara apa, lalu perusahaannya seperti apa, kalian harus riset yang mendalam. Selanjutnya, cari tahu gaji standar di negara tersebut, UMR-nya. Biasanya kalau di sini UMR itu rata per negara, bukan kayak di Indonesia yang per kota. Selanjutnya, kalau ada kontrak kerja, coba dibaca kontrak kerjanya sampai benar-benar paham. Lalu, jangan pernah kirim uang sebelum ada kontrak resmi. Selanjutnya, hubungi kedutaan besar atau konsulat jenderal RI dan cari juga komunitas pekerja migran yang legal. So, itu hal yang perlu dikonsider ketika kamu akan berangkat. Ini tips amannya. Nah, aku baru kepikir lagi nih, ada satu tips lagi. Ketika kalian baca kontrak, selain memahami kontraknya, kalian harus pastikan apakah gaji yang tertera di situ sudah dikenakan pajak atau belum dikenakan pajak. Karena biasanya agen-agen yang nakal itu tidak menyertakan informasi tersebut. So, kita lanjut lagi. Aku kepikiran buat kalian-kalian yang berangkat dengan modal berhutang. Itu harus dihitung baik-baik. Apa aja pertimbangannya yang harus dihitung? Yang pertama adalah bunga yang harus kamu bayar. Ke bank atau ke manapun itu bunganya berapa. Lalu berapa lama kamu harus kerja cuma buat nutup utang. Jadi gajimu dipotong biaya hidup di sini, nabungnya berapa, dari hasil tabungannya itu berapa banyak yang kamu perlukan untuk nutup utang, itu berapa bulan. Lalu, apakah sisa gajimu sebanding nih dengan pengorbananmu? Kan jauh dari keluarga. Terus ada resiko yang mungkin kamu hadapi. Apapun itu, worth it nggak menurut kalian sisa gajinya? So, ingat, kadang apapun yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, seringkali memang begitu. Aku sering banget ngomong, sometimes the things that too good to be true is too good to be true. Gitu. Bermimpi kerja di luar negeri itu boleh kok, nggak salah, bahkan bagus. Tapi jangan sampai mimpi itu tuh membutakan kamu dari bahaya yang nyata, yang ada di dunia nyata. So, lakukan riset yang mendalam, waspada, jangan pernah tergiur iming-iming instan. Semoga sih pengalamanku sebagai pelajar yang juga bekerja di Eropa, dan apa yang aku sampaikan atas permintaan teman-teman, bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Jangan sampai mimpi indah tuh berakhir jadi petaka. So, bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang punya cita-cita kerja di luar negeri. Ceritakan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol subscribe untuk konten-konten informatif lainnya. Ingat, hati-hati itu lebih baik daripada menyesal kemudian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.